Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Lionel Messi yang melempem gak masuk ke dalam daftar penggiring terbaik. Dan juga ada Juventus yang dianggap bisa juara musim ini tanpa Ronaldo. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikutnya. Berita pertama, Ole Gunnar Solskjaer ingkar janji dengan 8 pemain MU terkait menit bermain. Nah, menit bermain juga menjadi alasan Raheem Sterling untuk pergi dari Manchester City. 8 pemain Manchester United dikabarkan marah besar kepada sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Mereka menilai kalau Solskjaer sudah ingkar janji. Ke-8 pemain yang merasa dibohongi tersebut adalah Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Bailly, Diogo Dalot, Juan Mata sampai Alex Telles. Sebelumnya Solskjaer menjanjikan menit bermain yang lebih banyak kepada 8 pemain tersebut. Akan tetapi Solskjaer cuma menjadikan mereka sebagai penghangat bangku cadangan. Sementara itu ke-8 pemain tersebut menganggap kalau Solskjaer jarang melakukan rotasi. Selain itu Solskjaer juga cuma bertumpu kepada Cristiano Ronaldo. Raheem Sterling yang sebelumnya dikaitkan dengan Barcelona kini disebut lebih tertarik untuk pindah ke Arsenal. Kabarnya Sterling bakal cabut dari Etihad di musim panas mendatang. Menurut laporan, Barcelona nggak sanggup untuk memenuhi permintaan gaji Sterling. Barcelona sendiri masih mengalami krisis finansial dan terpaksa harus berhemat. Sementara itu Arsenal juga berniat memboyong Sterling ke Emirates. Winger Manchester City ini dinilai bisa menjadi opsi bagus di lini penyerangan. Bek tengah Sevilla Jules Koundé baru-baru ini berkomentar tentang kegagalannya untuk pindah ke Chelsea. Koundé bilang kegagalan tersebut mempengaruhi performanya di Sevilla. Koundé juga mengaku kecewa karena gagal bergabung dengan skuad The Blues. Padahal pada bursa transfer musim panas kemarin nama Koundé sudah digembar-gemborkan ke Stamford Bridge. Tetapi sayang hal itu gagal terwujud mengingat Sevilla enggan melepas bek berusia 23 tahun tersebut. Jelang laga big match kontra Liverpool, Arsenal justru mendapat kabar buruk. Pasalnya mereka terancam bertanding tanpa sang striker andalan Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang sendiri dikabarkan mengalami masalah pada bagian lututnya. Cedera tersebut didapat Aubameyang saat membela timnas Gabon di kualifikasi Piala Dunia. Padahal Aubameyang sendiri sedang tampil bagus-bagusnya. Sampai pekan ke-10 Premier League, Aubameyang mampu mencetak 4 gol serta 1 assist. Liverpool menyiapkan dana 50 juta euro untuk memboyong bomber RB Salzburg yakni Karim Adeyemi. Nah, di klub London lainnya ada Arsenal yang berpeluang untuk merekrut Steven De Vrij. RB Salzburg dikabarkan bakal melego penyerang andalan mereka yakni Karim Adeyemi. Kabar ini tentu menjadi kabar baik bagi raksasa Premier League Liverpool. Adeyemi sendiri memang berniat untuk hengkang ke klub yang lebih besar. Untuk bisa memboyong Adeyemi ke Anfield, Liverpool harus merogoh kocek yang gak sedikit. Kabarnya RB Salzburg membandrol Adeyemi di kisaran 50 juta euro. Sementara itu kontrak Adeyemi di Salzburg baru akan berakhir pada tahun 2024. Bek tengah Inter Milan Steven De Vrij berpotensi bakal cabut dari Giuseppe Meazza. Kabarnya bek asal Belanda ini bakal hijrah ke Premier League. De Vrij disebut tertarik untuk bergabung dengan klub asal Katalan dan yakni Tottenham Hotspur. Alasannya De Vrij ingin mencari tantangan baru. De Vrij juga berniat ke Tottenham Hotspur karena skuad Lily White dilatih oleh Antonio Conte. Sebelumnya De Vrij memang merupakan pemain andalan Conte dalam meraih Scudetto. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengaku gelisah dengan sejumlah klub kaya. Pasalnya Perez kesulitan untuk mendapatkan pemain-pemain incarannya. Hal ini merupakan buntut dari kegagalan Real Madrid dalam memboyong Kylian Mbappe pada musim lalu. Saat itu El Real sudah mengajukan tawaran sebesar 200 juta euro. Akan tetapi tawaran besar tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh PSG. Perez khawatir kalau sepak bola saat ini banyak diisi oleh klub-klub kaya yang instan. Next, Barcelona membidik bek kanan Chelsea yakni Cesar Azpilicueta yang bisa didapatkan secara gratis. Nah, sementara Juventus menyiapkan tawaran untuk striker MU yakni Anthony Martial.
Barcelona disebut tengah membidik bek kanan Chelsea yakni Cesar Azpilicueta. Kabarnya Blaugrana bisa memboyong Azpilicueta ke Camp Nou secara gratis. Pasalnya kontrak Azpilicueta bakal berakhir pada musim depan. Bek asal Spanyol ini dinilai punya banyak pengalaman dan cocok bermain di skuad Blaugrana. Selain itu, sampai saat ini The Blues belum menyodorkan kontrak baru kepada Azpilicueta. Juventus disebut serius untuk mendatangkan bomber MU yakni Anthony Martial. Si nyonya tua bahkan sedang menyiapkan tawaran kepada Martial. Akan tetapi Bianconeri harus merogoh kocek yang cukup dalam karena setan merah membandrol Martial dengan harga kisaran 50 juta euro. Oleh sebab itu, klub asuhan Massimiliano Allegri ini merencanakan langkah lain. Dibanding beli, mereka ingin meminjam Martial selama 18 bulan ke depan dengan opsi pembelian di akhir musim. Berita selanjutnya, Lionel Messi yang melempem di PSG nggak masuk ke dalam daftar penggiring bola terbaik. Nah, sementara dari rival abadinya yaitu Ronaldo dianggap punya pengaruh besar di Juventus. Nama Lionel Messi nggak masuk ke dalam daftar 50 penggiring bola terbaik di dunia. Hal ini merupakan buntut dari performa Messi yang melempem di PSG. Dilansir dari CIS Football Observatory, Adama Traore berhasil memuncaki daftar tersebut. Winger Wolverhampton Wanderers ini mencatatkan 11,24 dribble per 100 menit. Memang sejak didatangkan dari Barcelona, Messi belum menunjukkan performa terbaiknya. Bom berasal Argentina ini bahkan belum mencetak 1 gol pun di pertandingan Ligue 1. Pada musim panas kemarin, Cristiano Ronaldo memutuskan untuk hijrah ke Premier League. Ronaldo hengkang ke MU setelah 3 tahun mengabdi pada Juventus. Kepergian Ronaldo ini mendapatkan sorotan dari Danilo. Bek asal Brazil ini nggak menapik kalau kepergian Ronaldo cukup berpengaruh terhadap performa Bianconeri. Walaupun begitu, Danilo menegaskan kalau si nyonya tua bisa bangkit tanpa Ronaldo. Bahkan dirinya yakin kalau Bianconeri bisa merebut gelar juara musim ini. Liverpool mendapat kabar baik menjelang laga big match kontra Arsenal. Kabarnya winger andalan mereka yakni Sadio Mane sudah kembali berlatih di skuad The Reds. Sebelumnya beredar kabar kalau Mane harus menepi selama beberapa waktu akibat cedera. Akan tetapi Mane justru sudah ikut sesi latihan The Reds hari Selasa kemarin. Selain Mane, kabarnya Jordan Henderson juga sudah kembali ke sesi latihan Liverpool. Sebelumnya Henderson harus menepi akibat mengalami cedera juga. Derby County terlempar ke dasar klasemen Championship setelah 2 kali mendapatkan sanksi pengurangan poin. Nah, kita jauh ke Amerika Selatan, ada Arturo Vidal yang melancarkan aksi kungfu. Klub asal Inggris Derby County mendapat sanksi berupa pengurangan 21 poin. Klub asuhan Wayne Rooney ini terbukti melanggar aturan keuangan. Sebelumnya, pada bulan September yang lalu, Derby County sudah mendapat hukuman pengurangan 12 poin. Saat itu Derby County dianggap melanggar regulasi. Hukuman tersebut membuat Derby County terancam degradasi. Pasalnya mereka terlempar ke dasar klasemen Championship dengan mengkoleksi minus 3 poin. Pada laga kontra Ekuador kemarin, gelandang Chili Arturo Vidal melakukan aksi kungfu berbahaya. Vidal melakukan aksi kungfunya kepada bek Ekuador Felix Torres. Aksinya tersebut terjadi pada menit ke-13 pertandingan. Saat itu Vidal terlihat mengangkat kakinya terlalu tinggi. Akibatnya kaki Vidal tersebut mengenai kepala Felix Torres. Torres yang menjadi korban sepakan Vidal langsung terkapar di tengah lapangan. Sang wasit yang melihat kejadian tersebut langsung menghadiahi Vidal dengan kartu merah. PSSI disebut siap menggelar laga lanjutan BRI Liga 1 di Bali. Rencananya laga tersebut bakal digelar pada awal tahun 2022 mendatang. PSSI sendiri sedang melakukan verifikasi di 4 stadion yang ada di Bali. Mulai dari Stadion I Gusti Ngurah Rai sampai Stadion Samudra. Dalam verifikasinya, PSSI meninjau 3 aspek yakni infrastruktur lapangan, lampu, serta area broadcast. Gelandang muda Barcelona Pedri disebut sangat mengidolakan Andres Iniesta. Pedri bahkan mengikuti gaya rambut dari legenda Blaugrana tersebut.
Pedri bercerita kalau dirinya mengikuti gaya rambut Iniesta saat menonton pertandingan. Tetapi sayang keinginan Pedri tersebut nggak mendapat restu dari sang ayah. Kabarnya sang ayah enggan melihat Pedri untuk mencukur habis rambutnya seperti Iniesta. Pedri sendiri digadang bakal menjadi gelandang mematikan sebagai suksesor Iniesta. Next, Manchester United melaporkan keuangan stabil dan masih mempertahankan Ole Gunnar Solskjaer. Nah, selain MU, ada juga Barcelona yang juga mempertahankan 3 pemain andalannya. Wakil Ketua Eksekutif Manchester United, Ed Woodward, menyampaikan kalau kondisi keuangan Setan Merah saat ini masih cukup stabil. Woodward menyebut kalau pendapatan Setan Merah naik sebesar 16%. Hal ini merupakan dampak positif dari keberadaan para supporter di tribun stadion. Punya keuangan yang stabil nyatanya nggak menjamin performa Manchester United bakal jadi lebih baik. Walaupun begitu, Woodward tetap mendukung sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan striker Fiorentina yakni Dusan Vlahovic. Kabarnya Bianconeri bakal memboyong Vlahovic di bursa transfer musim dingin mendatang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar Vlahovic nggak membelot ke klub lain. Seperti diketahui, striker muda asal Serbia ini tengah menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Direktur Juventus Federico Cherubini menyebut kalau Vlahovic merupakan buruan utama si nyonya tua. Untuk bisa menggaetnya, Bianconeri harus merogoh kocek 60-70 juta euro. Barcelona resmi memperkenalkan Dani Alves sebagai rekrutan teranyar mereka. Bek asal Brazil ini diperkenalkan ke publik Camp Nou pada Rabu malam kemarin. Dalam sesi perkenalannya, Alves terlihat tampil sederhana dan bahkan cuma memakai sandal. Sebelumnya, Alves pernah melakukan hal serupa pada tahun 2008 silam. Saat itu, Alves didatangkan dari Sevilla dengan mahar sebesar 35 juta euro. Sementara itu, kabarnya Alves baru bisa dimainkan Barcelona di bulan Januari mendatang. Barcelona dikabarkan ingin memperpanjang kontrak 3 pemain andalan mereka. Ketiga pemain tersebut adalah Ousmane Dembele, Pablo Martin Gavira, serta Ronald Araujo. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Blaugrana yakni Joan Laporta. Laporta sendiri berharap agar bisa memperpanjang kontrak 3 pemain tersebut. Pasalnya mereka punya potensi besar untuk menjadi pemain bintang Blaugrana di masa mendatang. AC Milan membidik Jesse Lingard sebagai pengganti Hakan Çalhanoğlu. Nah, sementara Barcelona yang masih krisis finansial berencana untuk meminjam Raheem Sterling. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee. Buat kamu yang mau, bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Manchester United yakni Jesse Lingard. Lingard sendiri disebut bakal segera angkat koper dari Old Trafford. Kabarnya Rossoneri ingin mendatangkan Lingard sebagai pengganti Hakan Çalhanoğlu. Sampai saat ini Rossoneri belum menemukan pengganti pemain asal Turki tersebut. Sementara itu Lingard dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya di Setan Merah. Barcelona dikabarkan ingin meminjam winger Manchester City yakni Raheem Sterling. Klub asuhan Xavi Hernandez ini ngebet untuk memboyong Sterling ke Camp Nou. Kabarnya mereka bakal meminjam Sterling pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pasalnya sampai saat ini Blaugrana masih dihantui dengan krisis keuangan. Sementara itu Sterling juga disebut bakal segera cabut dari Etihad. Pasalnya winger asal Inggris ini belum memperpanjang kontrak di skuad The Citizens. Syamsir Alam akhirnya kembali merumput di dunia sepak bola. Pemain berusia 29 tahun ini tampil untuk pertama kalinya di kompetisi resmi setelah absen selama 5 tahun. Syamsir mencatatkan laga debutnya tersebut saat membela Rans Cilegon FC di kompetisi Liga 2. Saat itu Rans Cilegon bertanding menghadapi Perserang. Pelatih Rans Rahmat Darmawan memainkan Syamsir di menit ke-84 menggantikan Bima Ragil. Kita masuk ke sesi baca-baca komen ini dari Dimas Wahyu Nugroho. Kalau sampai Polandia dan Swedia gagal lolos via playoff Pildun 2022 juga bakal tanpa Lord, Zlatan, dan Lewandowski. Iya sih guys, pasti aku juga bakal sedih banget kalau sampai Lewandowski nggak main di Pildun. Next, ini dari Eja.
Kariskanya mana? Ini guys, aku ada di sini. Makasih ya yang kemarin nyariin. Dan buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.